Adik-adik, sebelum memulai ibadah online, jangan lupa berpakaian yang rapih dan sopan. Harus mandi dulu ya adik-adik. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu Gamis Bethlehem. Wow, Kakak Ibu bersuka cita sekali adik-adik karena Kakak Ibu bisa bertemu lagi nih dengan adik-adik di rumah. Tapi tenang aja adik-adik, Kakak Ibu di sini nggak sendiri, Kakak Ibu bersama dengan kakak-kakak pengasuh lainnya. Di sini ada Kakak Sarah. Halo adik-adik. Terus ada kakak-kakak cowok yang kece, ada pemain gitar kita, ada Kakak Ricky. Nah, mantap. Lalu ada pemain kajon kita yang hebat juga, ada Kakak Gilang. Nah, adik-adik di sini kakak-kakaknya udah semangat, bener nggak kakak-kakak? Betul dong. Nah, berarti Kakak Eba juga percaya adik-adik di rumah juga semangat semuanya. Karena Kakak Eba dan kakak-kakak semua sudah semangat, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, boleh dipersilakan duduk kembali. Sekarang Kakak Ibu mau ajak kita semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul dengan adik-adik sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Masuklah ke dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, kakak ibu masih semangat banget nih untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan kakak pengasuh yang lain. Jadi kakak ibu juga percaya adik-adik di rumah juga masih semangat. Nah sekarang kakak ibu undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih Itu Memaafkan di medley dengan Berani Tampil Beda. Saat iblis
dipersilakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Sebelumnya siapkan dulu persembahannya, taruh di tangan kanannya. Dan sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan layakan kami untuk bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu bersyukur lewat setiap apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan ajarkan kami juga untuk bisa memberikan yang terbaik kepadamu lewat kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, segala kehidupan kami, dan kami bersyukur di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Kakak ingatkan sekali lagi, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Tapi sebelumnya, kita akan angkat pujian kesayanganmu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kami dapat bernyanyi bersama, bergembira bersama di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan bagi kami. Berkati juga kami sebagai anak sekolah minggu untuk dapat mendengar dengan baik, terlebih melakukan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali bersama Kakak Keisha yang akan cerita pada pagi hari ini. Sebelum Kakak Keisha cerita, Kakak Keisha mau tanya dong, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Pastinya luar biasa ya adik-adik, karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa dan hebat. Nah, ayo siapkanlah kitabnya adik-adik. Mana kitabnya adik-adik? Kalau sudah siap, kita buka yuk dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran 3 ayat 12. Kalau sudah sama-sama membukanya, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Sedemikianlah jauh firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang tahu cerita tentang Bapak Musa? Oke, Kakak Keisha mau cerita adik-adik. Bapak Musa ini dari kecil tinggalnya di istana Mesir adik-adik, sampai dia tumbuh besar dan menjadi seorang pangeran di istana Mesir adik-adik. Tapi setelah dia tumbuh besar, dia pindah adik-adik ke suatu tempat. Di mana suatu tempat itu yaitu Midian adik-adik. Bapak Musa pindah ke Midian. Di sana dia menjadi seorang pengembala kambing domba. Wow, padahal Bapak Musa udah hidup enak ya adik-adik di tanah Mesir, di istana yang begitu besar dan menjadi seorang pangeran adik-adik. Tapi Bapak Musa lebih memilih pindah ke Midian adik-adik dan menjadi seorang pengembala kambing domba. Dan sesampainya di sana, Bapak Musa menjadi seorang pengembala kambing domba. Karena pekerjaan Bapak Musa seorang pengembala kambing domba, ketika pada malam hari Bapak Musa pergi ke gunung Horeb untuk mengembalakan kambing dombanya. Sesampainya di sana, Bapak Musa melihat
ada api yang keluar dari semak duri adik-adik. Nyala api yang sangat besar. Tapi semak duri itu tidak terbakar adik-adik. Tampaklah seorang malaikat Tuhan adik-adik dari semak duri itu. Ketika Bapak Musa mau mendekati semak duri itu, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Musa, Musa." Akhirnya Bapak Musa menjawab, "Ya Allah." Ketika dia menampakkan dirinya adik-adik, Bapak Musa langsung menutup mukanya adik-adik. Bapak Musa menutup mukanya. Bapak Musa tidak takut untuk memandangnya. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Musa, "Aku ini Allahmu, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Abraham." Akhirnya Bapak Musa tidak takut adik-adik. Lalu Tuhan Allah berfirman lagi kepada Musa, "Aku akan mengutus engkau untuk mengeluarkan umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir." Lalu kata Bapak Musa, "Siapa aku Tuhan? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku bukan orang yang pandai berbicara. Aku tidak berani." Kata Tuhan Allah kepada Bapak Musa, "Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, karena aku akan menyertai engkau kepada Firaun untuk mengeluarkan umatku Israel keluar dari tanah Mesir." Adik-adik, Bapak Musa berpikir, akhirnya Bapak Musa mau adik-adik, karena Tuhan akan menyertakan mukjizat-mukjizat Tuhan adik-adik. Sama seperti kita adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastinya kita pernah mengalami kesulitan, kita pernah mengalami kelemahan mungkin, atau kita pernah mengalami kesusahan. Nah, pastinya ya adik-adik, misalnya saat kita sakit, pastinya kita lemah, kita tidak berdaya. Pastinya kita butuh dong adik-adik, kita butuh obat, kita butuh orang tua untuk mendampingi kita, kita butuh dokter untuk memeriksa kita. Nah, tapi jangan salah adik-adik, semua itu utusan dari Tuhan, atas perintah dari Tuhan adik-adik. Contohnya lagi, saat kita, padahal kita sudah belajar adik-adik saat ujian. Nah, tapi terkadang kita lupa akan pelajaran yang kita pelajari. Tapi ingat adik-adik, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Asal kita tidak lupa belajar. Karena ada firman Tuhan yang berkata, bekerja sambil berdoa adik-adik. Nah, jadi yang pernah takut adik-adik ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik merasa susah, ketika adik-adik lemah, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita lewat papa, mama, orang tua, guru, dokter, atau siapapun di sekeliling kita adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, jangan pernah takut untuk berjalan bersama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi jangan pernah takut ya adik-adik, hidup bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik. Semoga firman Tuhan ini boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik boleh membawa berkat bagi sekeliling adik-adik, bagi teman adik-adik, bagi orang tua adik-adik. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Adik-adik, hafalan kita minggu ini, aku mau melakukan perintah Tuhan.
adik-adik, kita sudah masuk di penghujung ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan sedih adik-adik, karena kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Nah, Kakak Eba juga mau ingetin kembali untuk adik-adik, jangan lupa untuk absen di kolom komentar YouTube atau melalui WhatsApp grup ya adik-adik. Nah, kita akan menutup ibadah kita, Kakak undang bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Pilihanku. Selamat hari